Masjid Jamkaran adalah satu-satunya masjid yang dibangun atas perintah langsung Imam Zaman. Masjid ini dibangun lebih dari 1100 tahun yang lalu, beberapa waktu setelah dimulainya masa Ghaibah Kubro. Ada seorang yang bernama Syekh Hasan bin Muslih Al-Jamkarani yang merupakan orang jujur dan bertakwa pada masa Syekh Saduk. Ia bercerita tentang pembangunan Masjid Jamkaran ini sebagai berikut. Saat itu aku sedang tidur di rumah pada tengah malam hari Selasa yang bertepatan dengan tanggal 17 bulan suci Ramadan tahun 374 Hijriah Qamariyah. Tiba-tiba terdengar suara sejumlah orang yang berkumpul di belakang rumah dan memanggil-manggil namaku. Suara itu membangunkanku. Ketika aku bangun, aku melihat mereka berkata kepadaku, "Bangunlah, Imam Mahdi memiliki urusan denganmu." Aku berkata kepada mereka, "Izinkan aku bersiap-siap, kemudian aku akan datang." Setelah aku siap, aku kemudian mencari kunci pintu rumah. Lalu, tiba-tiba aku mendengar suara yang berkata, "Pintu rumahmu terbuka, wahai Hasan bin Muslih." Aku membuka pintu dan bertemu dengan sejumlah orang yang sedang menunggu di depan. Mereka berkata bahwa mereka diutus oleh Imam Mahdi untuk menemuiku. Mereka lantas membawaku ke tempat yang saat ini menjadi lokasi masjid. Sesampainya aku di sana, aku melihat sebuah dipan dengan permadani indah di atasnya, dan seorang pemuda tampan berusia sekitar 30 tahun yang sedang duduk di atasnya dengan bersandar pada sebuah bantal. Di sana juga ada orang tua yang sedang duduk dan membacakan sesuatu dari sebuah buku kepada pemuda tersebut. Selain itu, aku melihat ada lebih dari 100 pria. Beberapa mengenakan pakaian hijau dan beberapa mengenakan pakaian putih. Mereka sedang sibuk beribadah di sekitaran tempat tersebut. Orang tua itu, yang ternyata adalah Nabi Khidir, mempersilahkanku untuk duduk di sampingnya. Pemuda yang penuh cahaya, yang akhirnya aku ketahui bahwa beliau adalah Imam Mahdi, bertanya tentang keadaanku. Beliau memanggilku dengan nama, lalu berkata, "Pergilah kepada Hasan bin Muslim dan katakan padanya bahwa tanah yang telah engkau gunakan untuk bercocok tanam selama 5 tahun ini, engkau sendiri pun tahu bahwa tanah ini bukanlah milikmu. Engkau bahkan berencana untuk kembali bertani di tanah tersebut tahun ini, padahal engkau tidak memiliki izin untuk melakukannya. Karena itu, engkau harus mengembalikan keuntungan dari tanah ini selama 5 tahun tersebut untuk pembangunan masjid di tanah tersebut. Katakanlah bahwa ini adalah tanah mulia yang dipilih oleh Allah dari tanah-tanah lainnya, tetapi engkau menganggapnya masih termasuk dalam batas tanahmu sendiri. Karena kesalahan besar ini, Allah mengambil 2 putramu saat mereka masih muda, tetapi engkau tetap tidak sadar. Jika engkau berniat untuk tetap melakukannya, engkau akan mendapat hukuman dahsyat dari Allah yang tidak dapat kau bayangkan." Hasan bin Muslim berkata, "Aku mengatakan kepada sang imam, 'Wahai junjunganku, berikan padaku sesuatu yang menjadi tanda atau bukti agar orang-orang mempercayaiku.' Imam menjawab, 'Kami akan memberikan tanda di masjid ini agar orang-orang mempercayai ucapanmu. Maka dari itu, jalankan tugas yang telah diberikan padamu ini. Sekarang, pergilah ke Sayyid Abul Hasan di Qum dan katakan padanya untuk mengambil keuntungan beberapa tahun hasil tanah ini dari Hasan bin Muslim dan berikanlah kepada masyarakat supaya mereka memulai pembangunan masjid. Minta mereka untuk menggunakan keuntungan dari desa Rahak yang terletak di Ardahel, Qashan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masjid yang lain. Karena kami telah mewakafkan setengah dari pendapatan di sana untuk masjid ini agar setiap tahun digunakan untuk pembangunan, perbaikan, dan biaya keperluan lainnya dari masjid ini." Kemudian, imam menjelaskan tata cara salat dan amalan-amalan khusus di Masjid Jamkaran ini kepadanya. Setelah itu, beliau berkata, "Barang siapa yang melakukan salat tersebut di masjid ini, maka dia seperti melakukan salat di Ka'bah." Kemudian, imam memberi isyarat kepadaku, "Pergilah." Ketika aku hendak berpisah dari sang imam, beliau memanggilku lagi dan berkata, "Di antara kawanan kambing milik seorang gembala yang bernama Ja'far Qashani, ada seekor kambing khusus yang kalau bisa engkau kumpulkan dana dari masyarakat untuk membeli kambing tersebut. Jika tidak, maka belilah dengan uangmu sendiri. Bawalah kambing itu ke sini, lalu sembelihlah kambing itu. Kemudian, pada malam keesokan harinya, malam Rabu 18 Ramadan, bagi-bagikan daging kambing tersebut kepada orang-orang yang sakit
dan yang membutuhkan sebagai infak. Sungguh, Allah akan memberikan kesembuhan untuk mereka. Jangan lupa bahwa kambing tersebut memiliki 2 warna dan bulu yang lebat. Kambing itu juga memiliki 7 tanda berwarna hitam dan putih, yang masing-masing ukurannya sebesar uang koin 1 dirham di badannya, di mana 3 diantaranya berada di satu sisi dan 4 sisanya berada di sisi yang lain. Hasan bin Muslih al-Jamkaroni berkata, "Aku pulang ke rumah dan merenungkan apa yang telah terjadi barusan sepanjang malam. Saat pagi tiba, aku sholat subuh lalu pergi ke tempat Ali bin Munzir dan menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Kami pergi ke tempat yang sama di mana aku dibawa semalam. Demi Allah, kami melihat tanda-tanda yang telah disebutkan oleh imam, yaitu sejumlah pasak dan rantai yang menunjukkan garis batas area masjid. Kemudian, aku pergi bersama Ali bin Munzir ke rumah Sayyid yang mulia Abul Hasan Al-Ridho. Sesampainya kami di pintu rumahnya, kami melihat pelayan-pelayan Sayyid Abul Hasan sudah menunggu kami di depan rumah. Ketika mereka melihat kami, mereka berkata kepada kami, 'Apakah kalian orang-orang dari Jamkaron?' Kami berkata, 'Ya.' Mereka berkata, 'Sayyid Abul Hasan telah menunggu kalian dari subuh.' Kemudian aku masuk ke dalam rumah. Aku memberi salam kepada sang Sayyid dengan santun. Beliau juga menjawab salamku dengan hangat dan penuh hormat. Beliau memberi aku tempat duduk di sampingnya, dan sebelum aku berbicara, beliau berkata, 'Wahai Hasan bin Muslih, di alam mimpi seseorang memberitahuku bahwa nanti akan ada orang yang akan mendatangiku pagi-pagi sekali. Seorang pria dari warga Jamkaron bernama Hasan bin Muslih. Percayailah kata-katanya, karena apa yang ia katakan adalah apa yang kami katakan. Hati-hati, jangan sampai engkau menolak perkataannya.' Saat itu juga aku terhentak bangun dari tidurku dan menunggu kedatanganmu." Hasan bin Muslih lantas menceritakan semua peristiwa yang terjadi kepada Sayyid, dan Sayyid Abul Hasan kemudian membangun Masjid Suci Jamkaron sesuai dengan perintah imam. Selama lebih dari 1100 tahun yang lalu hingga saat ini, Masjid Jamkaron telah menjadi tempat bagi masyarakat untuk menjalin hubungan dengan imam zaman dan merupakan tempat berkumpul para penanti satu-satunya juru selamat yang dijanjikan dari seluruh penjuru dunia setiap tahunnya.